oh ini loh bagus, dipakai sama perusahaan A, B, C yang kelasnya kelas di atas kita. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, kita itu masih mengingatkan tentang disiplin. Disiplinnya ditulis gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan besar, disiplin sudah menjadi sesuatu yang sudah berbudaya, ya itu nggak perlu ditulis lagi. Dia dipakai yang lain boleh, gitu ya. Dan menjadi akulturasi. Artinya apa? Sudah menjadi budaya. Sudah bisa menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Nah, yuk, bedanya kewajiban sama kebutuhan apa? Ayo. Makan itu kebutuhan atau kewajiban? Butuh. Butuh. Ya. Ya. Betul, bukan wajib. Kecuali pas pada saat sakit. Wajib. Kenapa? Iya. Biasanya kita nggak mau makan. Jadi antara wajib dan butuh, kalau wajib itu masih harus dipaksa. Kalau butuh itu sudah muncul dari dirinya sendiri. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Good. Sekarang kita mencoba praktek. Ini loh yang ditunggu-tunggu tadi itu. Ya. Ayo, Bapak-Bapak. Bapak Ibu siapkan kopi, jajanan, monggo. Silakan rehat sebentar, kilik-kilik apa gitu ya. Supaya fresh. Ini kita akan masuk ke dalam, ayo kita berpraktek. Kalau nggak berpraktek namanya nggak kompeten. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Ini contoh salah satu perusahaan. Become a leader in consumer goods business. Ini saya pernah dari salah satu perusahaan food and beverage. Saya kumpulin semua manajer, bahkan yang di Semarang tak suruh berangkat ke Bogor, ya kita ke puncak, gitu ya, kumpulin di sana 2 hari, 2 hari kita buat proses menyusun kompetensi. Oke, seru tuh. Oke, tekniknya bagaimana? Yang harus kita pahami bahwa setiap perilaku, setiap value itu harus ada perilaku dasar, pengetahuan dasar, keterampilan dasar. Selalu ada. Gitu ya, selalu ada. Oke, kita coba. Visi, menjadi pemimpin dalam consumer goods business. Teman-teman, untuk kita menjadi seorang pemimpin, punya perilaku apa? Nah, menjadi leader dalam consumer goods business, punya perilaku apa supaya kita menjadi pemimpin? Ini kita bayangin di keluarga kita ya, Bapak Ibu ya. Coba kita bayangin di keluarga kita ya. Saya stop share dulu ya. Oke, coba nih. Saya kepingin punya anak yang kalau nanti dia kelas 6 atau lulus SMP, SMA, menjadi juara kelas. Kira-kira perilaku apa yang harus tumbuh dalam anak kita? 1, yuk. Rajin. Rajin, setuju. 2. Disiplin. Disiplin. Jujur. Ayo. Jujur. Kun. Tidak mudah putus asa. Ya, tidak punya motivasi. Selalu mau motivasi tinggi, selalu mencari tahu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, punya rasa ingin tahu yang besar, gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Punya target. Punya target. Oke, ya. Kalau dia punya seperti itu, Bapak Ibu, itu modal nanti Bapak Ibu bisa menjadi fasilitator di dalam menyusun kompetensi inti di perusahaan. Caranya kayak gitu kok. Gitu, Bapak Ibu, ya. Oke, siap. Saya lanjut. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Ini visi. Visi kita bedah dulu. Nih. Visi kita bedah. Nah, ini tugasnya komite waktu itu. Kita ngumpul di Bogor tuh tugasnya ini. Kumpulin semua, yuk apa yang di sini? Perilaku apa? Kumpulin semua. Masuk ke misi 1, apa saja, kumpulin lagi. Masuk misi 2, kumpulin semua. Masuk misi 3, kumpulin semua. Sampai dengan moto pun juga kita kumpulkan. Perilaku-perilaku yang muncul. Dari semua perilaku-perilaku itu kita klasifikasi mana yang akan masuk penting dan genting. Ya.
kita klasifikasi mana yang akan masuk penting dan genting. Ketika masuk ke penting dan genting, kan mesti akan ada yang sama gitu ya, ada yang sama sering muncul gitu ya. Nah itu berarti dianggap penting dan genting. Otomatis dikumpulin jadi satu, perilaku-perilaku apa yang paling pokok di situ. Dari perilaku-perilaku pokok itu, kita masukkan kepada yang namanya kompetensi. Kita klasifikasikan sendiri. Oh ini masuk mana, masuk mana, masuk mana. Ada 2 part di sini, ya. Ada yang warna terang dan warna gelap. Kalau yang warna terang itu kita mainnya di kompetensi inti, yang di bawah kita bicara kompetensi manajerial. Itu Bapak Ibu, kompetensi inti dan kompetensi manajerial. Oke. Dari sini kita akan masuk klasifikasi. Jadi ini adalah core kompetensi, ini adalah manajerial kompetensi. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Yuk, mumpung belum jauh. Oke. Pak, itu Kira-kira dasarnya bisa, dari ya? kamus kompetensi ya, Pak? Kita belum bahas kamus kompetensi, Mas. Sabar. Untuk penetapan yang manajemen tadi, mohon maaf, slide-nya bisa ditampilkan lagi, Pak. Sebentar, oke, siap. Siap, sebentar. Yes, betul. Apa pertanyaannya? Untuk dimensinya kan ini sebuah fiksasi atau harus dibagi 2 kayak core kompetensi sama manajer kompetensi, atau ada lagi atau ada turunannya lagi gitu, Pak? Minimal, dimensi ini lebih kepada kita membagi kompetensi utamanya. Kalau kita bicara kompetensi itu kan ada 3 toh. Ada fungsional, core, manajerial. Nah, yang core sama manajerial ini masuk di kategori kompetensi perilaku. Sedangkan fungsional masuk ke dalam kompetensi teknis. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam satu perusahaan standarnya punya 3. Ada yang bagi sampai 4. Ada generik kompetensi teknis. Ada mereka punya generik kompetensi teknis. Contoh, K3, 5R. Itu kompetensi teknis generik. ISO. Nah, itu kompetensi teknis generik. Ada yang membagi ke situ. Tapi biasanya secara umum ada core kompetensi, managerial kompetensi, sama kompetensi teknis. Gitu biasanya. Oke. Kalau kamus kita nanti ini kita masih bicara EK, elemen kompetensi 1. Apa itu? Menentukan kompetensinya. Ya, menentukan kompetensinya. Belum ke kamus kompetensi. Gitu, Mas. Ayo, monggo yang lain. Terima kasih. Iya. Siap. Boleh tanya, Pak? Siap, Mas. Monggo. Kalau custom sesuai culture perusahaannya masing-masing, boleh membuat baru atau sebaiknya ikuti yang sudah terkenal ini atau yang sudah umum ini? Itu pertanyaannya. Saya akan balikin dulu nih, Mas, bahwa ketika kita bicara menetapkan ini, itu balik lagi cara ngambilnya dari mana. Nah, saya akan selalu ngambilnya dari sini. Apakah yang ada di perusahaan lain sudah benar? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi akan berbeda dengan yang diharapkan oleh owner. Makanya kenapa nanti itu akan ada verifikasi dari owner atau pimpinan tertinggi. Karena butuh apa? Butuh komitmen dari beliau-beliau. Gitu. Ya. Jadi meniru atau meng-ATM-kan, mengamati, mentiru, memodifikasi gitu. Meng-ATM-kan punyanya perusahaan besar belum tentu cocok. Ya, karena apa? Bisa jadi beda dengan value yang dimiliki oleh owner atau pendiri gitu ya, atau top manajemen. Gitu, Mas. Saya khawatir kalau niru nanti malah kejebak, malah nyalahin perusahaan besar. Nyalahin yang ditiru biasanya. Jawi, pertanyaannya Jawi. Yes. Berarti kalau misalnya kita mau membuat kompetensi, berarti harus ada breakdown daripada visi, misi, dan tujuannya perusahaan biasanya ya. Iya. Jadi dari visi itu yang tadi bisa balik lagi, Cak, slide-nya. Dua sebelumnya tadi lagi. Nah, ini ya. Yang ini.
Oke, siap. Ini perilaku ya. Nah, Ini ngumpulin yang tadi hasilnya ini ya. Hasilnya Iya. yang di kanan ini ya. oke. Kumpulin, masukin ke sini, ada koordinat penting dan genting yang sering kali muncul yang mana. Nah, itu dimasukkan ke sini ke kotak penting genting, muncullah ini. Tuh. Oke. Dari sini baru kita klasifikasi kira-kira kompetensi yang sesuai dengan perilaku-perilaku itu apa. Gitu, Mas. Tanya dong, Cak. Loh, monggo Thomas Engkin. Ayo. Cak, ini terima kasih ya penjelasannya. Jadi bagaimana cara menurunkan kompetensi dengan membreakdown dari visi misi ya. Nah, pertanyaan saya, kita mempertimbangkan analisis jabatannya enggak? Jadi tugas-tugasnya gitu, atau ini sudah menjadi final, ini loh konsep kompetensi yang kita turunkan. Nah, yang kedua, ini saya mohon penjelasan lagi nih, Cak, memasukkan yang tadi yang genting dan penting, coba bisa lihat nggak, Cak? Slide-nya. Seperti ini? Ya, ini yang kosong tapi memang. Nah, itu. Tadi maksudnya bagaimana kita menentukan bahwa kompetensi itu genting atau penting dan mana yang kita ambil gitu. Apakah yang genting dan penting yang kita ambil atau yang tidak genting dan tidak penting bagaimana gitu. Terima kasih, Cak. Ya, siap. Jadi, kalau kita mengacu di sini, nah ini akan banyak nih, Mas. Kalau kita sekian tim gitu ya, seperti tadi saya bilang, kalau anak kita ingin jadi nomor 1, kira-kira perilaku apa saja yang muncul, gitu ya. Nah, itu kan banyak banget tuh. Oke, misalnya menjadi nomor 1 di sekolah, terus apalagi kita punya target nih untuk keluarga kita, misalnya untuk value-nya anak kita gitu ya, kita kaji semua, kita buat nih value-value di organisasi keluarga misalnya gitu ya, ada banyak perilaku. Kalau ini kan nanti akan muncul berkali-kali, Mas. Ini ada contoh aja, achievement, performance, ada di become a leader in consumer goods. Kemudian di sini ada improving the quality and statement. Oke, anggaplah. Increasing the employees' competency and the shareholders' welfare for the company's skill. Ada achievement performance. Ada lagi. Mungkin akan kalau kita breakdown semua itu bisa muncul berkali-kali gitu ya. Nah, ketika dia muncul berkali-kali itu masukin ke penting dan genting, Mas. Ya, penting dan genting. Nah, nanti dari sini kita akan sampaikan, Pak Bos, Pak VP atau Pak Owner, kira-kira ini sudah mewakili belum? Gitu. Dari yang masuk ke penting dan genting. Itu yang gampangnya adalah kalau sering keluar, sering muncul dalam kajian visi dan misi tadi, perilaku-perilaku yang sering muncul, maka itu dimasukkan. Dari situ, semacam detaili aja kali ya. Kenapa? Detaili gitu kali ya. Berapa yang muncul gitu ya. Gitu. Nah, nanti akan muncul sini semua, ya kan? Nah, dari sini kan nggak mungkin semua perilaku kita jadikan kompetensi, Mas. Itu 5 itu aja udah ideal banget itu. Lebih dari 5 nggak ideal itu. Gitu. Ya, oke. Tuh. Nah, dari sini disesuaikan dengan ininya. Oke, kalau tadi bicara leveling, saya masih belum masuk leveling. Ya, saya masih belum masuk leveling. Saya masih masuk ke dalam menentukan kompetensinya dulu, elemen kompetensi 1. Jadi kalau kita bicara Cak, yang dikaitkan dengan job desk-nya bagaimana, Cak? Jadi kita ini kan ini hasil dari breakdown visi misi begitu ya. Nah, kita ini udah langsung oke, kita final ini yang akan kita buat dalam leveling gitu ya. Atau kita masih mempertimbangkan job desk masing-masing jabatan. Ini yang akhirnya menentukan level tadi itu adalah di job desk-nya. Jadi kalau nanti kita sudah menemukan level kompetensi, jadi level 1 apa perilakunya, level 2 apa perilakunya, level 3 apa perilakunya, nanti kita akan lihat di job desk-nya. Job desk office boy itu masuk ke level berapa. Nah, di job desk itu kan sudah ada tugas dan tanggung jawab, kewenangan, dan lain-lain. Nah, itu akan menentukan, oh dia di level berapa di situ. Oh level 1, oh level 2, oh level 3. Itu dari job desk-nya. Jadi sekarang yang akan kita buat adalah model dan kamus kompetensinya dulu, baru nanti tiap jabatan kita lihat, oh kamu akan masuk ke
ke ke level berapa ya untuk kompetensi integritas, teamwork atau customer focus seperti itu, Mas. Jadi yang akan kita compile adalah apa yang sudah kita create di dalam kamus dan model dan kamus kompetensi, baru kita masukkan ke masing-masing jabatan. Tuh. Oke. Jadi artinya ya. tugas itu akan kita lihat ketika kita mulai masuk ke leveling gitu ya, mulai menyusun leveling gitu ya. Yes. Oke, thank you, Cak. Sama-sama. Oke. Wah, ini menarik ini. Ini yang ikut para master saya ini. Aduh, luar biasa. Oke, ya. Nah, ini kita buat ya, 5. Oke. Nah, baru kita masuk ke yang namanya kamus kompetensi. Contoh nih, teamwork. Definisi. Berpartisipasi secara aktif sebagai anggota kelompok untuk mendorong kelompok dan mencapai tujuan organisasi melalui lingkungan kerja yang positif. Oke. Nah, teamwork di sini kalau cuma ngandelin definisi, maka si A, si B, si C di dalam melakukan penilaian itu akan bisa berbeda-beda. Oleh karenanya saya punya yang namanya indikator perilaku utama. Ya. Indikator perilaku utama apa itu? Memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi, terlibat secara proaktif sebagai anggota tim, mampu mendukung, mendorong, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi tim untuk pencapaian tujuan organisasi. Ini indikator perilaku utama. Dan semuanya harus kata kerja aktif. Kenapa? Harus bisa diobservasi. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih memperjelas, saya breakdown lagi level 1. Apa itu level 1? Berpartisipasi. Jadi gini, ketika saya mengkaji level di jabatan saya, grade 1, grade 2, grade 3, atau level jabatan, ada level A, level 1, level 2, level 3, nanti level 1 ABC, level 2 ABC, level 3 ABC, mas silahkan gitu ya. Nah, saya butuh 5 level, misalnya. Ya, saya butuh 5 level. Oke, berarti level 1-nya apa? Berpartisipasi dan berperan serta dalam kelompok, melaksanakan tanggung jawab pribadi dan bekerja sama dengan anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Level 1. Contoh perilakunya apa? Aktif dalam tim dan terlibat dalam kerja kelompok. Jadi kalau ada orang yang tidak aktif dalam tim, nggak mau terlibat dalam kerja kelompok, dia akan masuk ke level 0. Bisa menerima ide, masukan orang lain, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Itu di level 1. Teman-teman, pertanyaan saya, kira-kira kalau di tempatnya teman-teman, level 1 itu untuk siapa? Operator. Operator, 1. Apalagi? Admin. Admin. Oke, apalagi? Office boy, Pak. Office boy, boleh. Nah, di level 1 ini, saya akan bedakan dengan level 2. Jadi kalau level 1 ini, untuk mereka yang bekerja, gitu ya, yang tidak banyak berinteraksi secara langsung atau berkolaborasi secara langsung dengan tim lain. Level 1. Misalnya, office boy, dia nggak banyak berkolaborasi dengan orang lain. Terus apalagi gitu ya, misalnya anggaplah helper, gardener, atau apa, tukang tangguh, situ lah pokoknya. Oke ya. Nah, saya masuk level 2. Level 2 ini terlibat secara proaktif dalam memberikan masukan bagi kelompok dan bersedia membantu anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Proaktif memberikan masukan atau saran, proaktif membantu anggota tim tanpa diminta, mendengarkan dan melibatkan anggota kelompok. Ini bagi jabatan-jabatan belum leader, belum menjadi leader, tetapi dia sudah berkolaborasi dengan departemen lain dalam pekerjaannya. Maka saya masukkan ke level 2. Contohnya apa? SPV, supervisor. SPV belum leader, itu sudah leader. Ini yang belum leader. Ini yang belum leader, tetapi dia
kerjaannya berkolaborasi dengan tim yang lain. Contoh, staff purchasing. Dia ada di job desk-nya, dia muncul hubungan internal, hubungan eksternal. Gitu. Mungkin di hubungan internalnya dia harus kolaborasi dengan produksi, kolaborasi dengan spare part, dengan itu ya. Nah, itu butuh yang level 2. Jadi yang menentukan apa? Job desk-nya. Itu. Ya, staff personalia, staff HRD. Oh, dia kan harus keliling ke seluruh staff yang lain tuh nagihin laporan kehadiran atau surat sakit apa gitu ya. Nah, butuh teamwork level 2. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah. Apa yang menentukan leveling? Rentang jabatan. Kita punya rentang jabatannya panjang apa tidak? Dulu saya di JobsDB, saya pakai cuma 3 level. Loh, boleh 3 level. Standar, di bawah standar, lebih dari standar. Selesai. Kenapa? Ya, rentang jabatannya nggak terlalu gede kok. Ya. Nah, kalau itu ada yang kita pakai 4. No, ada, boleh pakai 4. Ya, tergantung. Jadi itu nanti ditentukan oleh selama itu mewakili dan bisa fairness dengan menjaga keadilan, rasa keadilan, boleh dipakai. Kalau nggak menjaga keadilan, itu yang nggak boleh dipakai. Itu, Bapak Ibu. Oke. Cak, tanya lagi dong, Cak. Nggak boleh bayar. Lanjut, Mas. Lanjut. Iya, biar nggak ngantuk, saya nanya aja lah. Ya wes, nggak apa-apa, wes terus pokoknya. Ayo. Ini kalau penentuan level, tadi kan masih, kalau yang saya tangkap nih pendekatannya masih pendekatan struktural ya. Staff, supervisor, manager, general manager. Nah, bagaimana kalau di suatu organisasi ada struktur samping gitu, maksudnya kayak kelompok pekerja profesional. Jadi mereka itu seperti nanti ada kayak semacam advisor, kayak gitu-gitu kan, ada organisasi. Kayak expert, senior expert, advisor. Nah itu gimana? Spesialis gitu. Ya, kelompok spesialis. Nah itu gimana? Karena mereka kan bisa saja di dalam strukturnya mereka jabatan GM sama dengan advisor sama gitu kan. Bedanya mereka advisor nggak punya bawahan, tapi keahliannya hebat gitu. Apa? Kita masukkan minimal kompetensi intinya dapat. Minimal kompetensi intinya dapat. Itu aja buat saya. Gitu ya. Nah, kalau dia kompetensi manajernya kan memang nggak ada. Tapi kemungkinan ada sebagian dari kompetensi manajer itu yang akan diambil alih sama fungsional. Contoh, pengambilan keputusan, problem solving and decision making misalnya. Lo boleh tak tempel di situ. Bayarannya juga gede. Tergantung kebutuhan perusahaan aja sih, Mas. Gitu. Ya. Nggak harus kita gini, boleh nggak saya fleksibel? Boleh. Ya. Perusahaan mengikat, oke, Bapak Bapak adalah spesialis. Core kompetensi pasti, karena core kompetensi itu untuk semua karyawan. Oke, core kompetensi. Untuk manajer kompetensi, karena Bapak tidak punya anak buah, maka beberapa yang harus melibatkan anak buah, Bapak nggak usah. Tapi kalau yang melibatkan tentang kemampuan manajerial, pengambilan keputusan, strategik, dan lain sebagainya, Bapak harus punya kompetensinya. Lu boleh, Mas, nggak apa-apa. Tambahin aja, duitnya juga sudah besar kok. Gitu. Berarti ada kemungkinan secara grading mungkin sama gitu ya. Misalnya secara grading antara direktur dengan advisor tuh mungkin levelnya sama secara gradingnya. Cuma di dalam profil kompetensinya mungkin untuk kompetensi managing people mungkin si advisor dia akan jadi turun ya. Jadi mungkin cuma dia 1-2 gitu ya. Jadi nggak harus mengikuti ininya gitu ya. Okay. Yes, iya. Kan balik lagi, job desk-nya bunyinya apa, kan gitu. Wah, Mas Engkin udah pinter nih. Selesai ini langsung buat standar kompetensi, kompeten. Mas, Oke, siap. Lanjut, Mas. Lanjut. Kalau advisor, konsultan itu masuk di organisasi atau di luar? Nah, ada yang advisor tuh di dalam organisasi, ada yang tidak. Ini saya akan concern kepada
mereka yang ada di dalam struktur organisasi, Mas. Kalau dia di luar struktur, maka mau nggak mau, saya sih nggak akan mewajibkan mereka untuk kompeten, karena kalau dia di luar struktur organisasi, kita kan sudah ada fakta, sudah ada perjanjian tersendiri nih, dia harus lakukan apa, ya itu aja yang dipakai sebagai acuan, itu sih, Mas. Berarti Karena di tempat saya ada advisor, tapi advisor itu memang ada di bawah managing director. Jadi kalau sharing aja nih, kalau konsultan sih biasanya title konsultan itu memang orang luar ya, eksternal gitu ya. Tapi kalau advisor itu suatu jabatan di dalam organisasi itu, artinya ada di dalam struktur. Jadi mereka kelompok spesialis yang mereka grade-nya tinggi gitu kan. Semakin tinggi ya secara kompensasi bisa saja sama. Kalau jadi ada dia di nggak dalam masuk struktur. Kalau ada di dalam organisasi berarti bisa dibahas di hubungan industri ya? Ada ikatan kerja ya? Ada Mas. Ya, artinya jadi kalau grading bisa dilibatkan di situ. Bisa. Jadi kalau advisor itu, kalau di tempat saya ada, jadi dia memang sudah menjelang pensiun, dan kita butuh posisi pengganti. Nah, selama dia mengganti, maka saya nggak mau ada double jabatan tuh di engineering manager. Maka satu tak keluarin sebagai advisor. Tapi tetap masih di bawah kendali GM. Situ. Tapi kerjanya dia sudah nggak membawai anak buah. Lebih kepada sifatnya teknis keahlian. Gitu. Oh, itu berarti advisor yang memang sejarahnya memang karyawan ya dari situ ya. Iya, betul. Saya kira tadi yang saya pikirkan adalah macam orang luar datang tiba-tiba gitu ya, kayak konsultan gitu. Oke. Enggak. Jelas. Siap, thank you. Oke, teman-teman. Ini sudah mulai rame nih ceritanya. Ya. Suara tidak terdengar. Suaranya siapa nih Pak Rozif? Suara saya kah? Ini berarti sinyal saya lagi turun naik lagi nih dari tadi siang. Kedengaran kok, Pak. Maaf ya. Ya, oke, siap. Baik. Ini teamwork ya. Oke, level 2. Level 3. Masuklah kepada memimpin kerjasama kelompok. Untuk siapa? Untuk level supervisor, leader. Nah, boleh pakai ini. Ya, boleh pakai ini. Supervisor, leader. Nanti kita akan lihat mana masuk itu. Ini yang unik lagi ada. Ada tadi masih cuma sebatas di advisory ya. Oke, ada yang unik nih. Ada satu organisasi punya supervisor, tapi supervisornya nggak punya anak buah. Pertimbangannya apa? Dia orang lama, Pak Dwi. Jadi kalau orang lama itu nggak enak kalau ditaruh di level staff. Jadi tak pasang aja supervisor. Oke, anak buahnya siapa? Nggak ada. Itu kita bingung itu nanti itu. Kita bingung itu menentukannya. Ya, kita bingung. Kenapa? Nah, tugas tanggung jawabnya dia nggak di supervisor. Artinya apa? Ada pengecualian. Ya wis lah, kalau sudah keputusan manajemen seperti itu, maka saya juga bisa mengecualikan. Berarti dia hanya mengikuti di level core kompetensinya saja. Oh, nggak punya anak buah, ngapain tak masukkan ke sana? Memimpin siapa gitu ya? Tuh. Gitu, teman-teman. Ada. Tapi ada di tempat saya dulu waktu di food gitu ya. Ada namanya product manager. Product manager itu bukan production manager. Product manager itu dia mengelola produk. Dia nggak punya anak buah. Ya, dia nggak punya anak buah, tapi dia harus mengelola produk. Dia punya koordinasi, dia punya kolaborasi dengan departemen lain. Misalnya dengan marketing, tim sales, dan sebagainya, itu punya. Atau tim promosi, itu dia punya. Tapi kan mereka punya anak buahnya manajer promosi, anak buahnya manajer sales, anak buahnya manajer marketing. Nah, seperti itu. Itu pun juga ada perlakuan khusus. Jadi ada beberapa saja yang saya ambil terkait dengan kemampuan dia di dalam mengambil keputusan, problem solving and decision making-nya, itu yang saya pakai. Atau kolaborasi misalnya dengan pihak-pihak eksternal gitu ya. Nah, itu saya pakai ada kompetensi-kompetensi yang dari punyanya manajerial yang saya comot untuk mereka diterapkan. Karena secara status dia akan berkolaborasi di sana. Gitu. Oke, nah ini ya udah masuk ke level leader, supervisor, head, ya.
Nah, saya punya level 4, manajer. Cak Dwi, kalau misalnya head QC ku itu tak butuhkan, dia bisa di level 4. Boleh nggak? Boleh. Ya, terserah. Kenapa? Karena manajer QC-nya Bepo. Apa ya Bepo itu? Kalau bahasa saya sama Mas Mufti itu nggak unggul lah gitu, nggak qualified. Butuh tangan besinya yang berani itu di head-nya. Loh, head-nya tak kasih. Nanti gradingnya naik nggak? Naik. Nilai gradingnya naik. Nah, itu kalau kita masuk ke struktur skala upah. Itu ya tadi ya saya sampaikan ya, bahwa kompetensi itu punya integrasi dengan semua fungsinya HR. Ya, punya integrasi dengan semua fungsinya HR. Gitu. Oke. Bapak, itu ada pertanyaan dari Pak Yoyo Permadi, iya, Pak. Saya kadung asik ngomong ya. Mas Yoyo, apakah boleh level 3 memimpin tim yang salah satu anggotanya juga di level 3? Apakah boleh level 4 memimpin tim yang salah satu anggotanya juga di level 4 di dalam satu departemen? Boleh. Yang menentukan bahwa dia ada di level berapa, itu job desk-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu job desk-nya. Boleh. Boleh. Gitu. Kalau memang dia punya peran, harus melakukan itu. Nah, yang perlu saya harus kaji, kalau secara idealnya boleh, tapi yang perlu saya kaji adalah mengapa ada level 4 di situ, ya, dibawahi oleh level 4, itu yang saya mau tanya sebenarnya. American gitu. Way, Pak. Kembali ke? American Way begitu, Pak. Oh, ada ya? Iya, manajer report ke manajer, direktur report ke direktur. Ada. Supervisor report ke supervisor. Akhirnya tak balikin lagi kepada di job desk-nya dia, kewenangannya sampai di mana. Kan gitu yang ngatur. Iya. Ya, secara kewenangan kan di situ. Tuh. Mantap. Tuh. Oke. Oh, sudah Mas Yoyo, sudah terjawab ya. Masuklah ke level 5. Ini adalah membangun budaya kerjasama. Siapa? GM, owner, direktur, itu di level 5. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau ngukur orang level 4, level 5, level 3, itu mulainya dari mana? Mulainya dari level 1. Kalau level 1-nya oke, baru kita naik ke level 2. Level 2-nya oke, kita naik ke level 3. Jangan ujuk-ujuk level 5 kita ngelihatnya cuma level 5. Level 4 ujuk-ujuk kita ngelihatnya level 4. Enggak. Tetap di level 1. Ketika di level 1-nya tidak mencapai, maka dia masuk ke level 0. Loh, tapi kan dia mampu, level 2-nya mampu, Cak Dwi, level 3-nya mampu, tapi level 1-nya nggak mampu. Punten, nyuwun sewu. Bicara leveling kompetensi, saya akan tetap mengacu ke level 1. Sekali lagi ya, attitude, skill, knowledge. Dia pinter di teknis, tapi attitude-nya bepo, istilahnya gitu ya. Attitude-nya nggak unggul, maka saya anggap dia level 0. Saya pernah punya cerita nih. Ada plan manager sama purchasing manager. Untuk kerjasama tim harusnya mereka di level 4. Oke. Si plan manager itu ngobrol, nanya tentang raw material. Nanyanya ke siapa? Ke anak buahnya purchasing manager. Boy, sampaikan ibumu ya. Ini di PPIC sudah direncanakan tuh, ada order dan harus tersedia raw material. Ini raw materialnya sampai sekarang masih belum sesuai dengan kebutuhan PPIC. Oh, ya Bu. Oke. Si Boy ngomong ke ibunya, Bu, tuh plan manager. Plan manajernya tuh minta supaya apa? Supaya ada ketentuan bahwa kebutuhan, Promet. Bilangin sama itu plan manager. Kalau produksi itu mbok yo yang benar, yang baik. Ini kita itu terkendala pembayaran nih. Kita juga minta duit ke accounting, nggak dapat lagi. Karena apa? Karena belum dibayar gara-gara kualitasnya nggak bagus. Ngobrol lagi si Boy.
Loh, ya tak panggil dua-duanya pro manager itu. Bapak Ibu, ibu-ibu, kebetulan mereka itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu, level 1, aktif